4 bulan. 120 hari yang terasa seperti 1000 tahun. Selama itu Arini hidup dalam kehampaan, dalam tanda tanya besar yang menggantung di setiap sudut rumah megah mereka. Suaminya, Bramantio, hilang tanpa jejak. Awalnya, Arini mencoba menepis semua pikiran buruk. Mungkin Bram sedang ada proyek besar di luar kota, mungkin sinyal di sana sulit, mungkin ia ingin memberikan kejutan. Tapi hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan keheningan itu berubah menjadi monster yang melahap kewarasannya sedikit demi sedikit. Teleponnya tidak aktif, pesan-pesan yang dikirim hanya centang satu, dan semua rekan bisnisnya yang Arini hubungi memberikan jawaban yang sama, tidak tahu. Perusahaan yang mereka bangun bersama, buah dari keringat dan air mata Arini sejak sebelum mereka menikah, kini terasa hampa tanpa kehadiran Bram di sisinya sebagai direktur operasional. Namun, bukan hanya kehampaan yang Arini rasakan, tapi juga kejanggalan. Beberapa bulan terakhir sebelum Bram menghilang, ada dana perusahaan dalam jumlah yang sangat signifikan raib begitu saja. Audit internal yang diperintahkan Arini menemui jalan buntu. Semua jejak seolah terhapus dengan rapi, menyisakan lubang menganga dalam keuangan perusahaan dan kecurigaan yang samar-samar mulai terbentuk di benak Arini. Ia mencurigai Rico, orang kepercayaan Bram, namun Rico dengan lihai selalu bisa berkelit dan menunjukkan alibi yang kuat. Hari itu, langit Jakarta tampak muram, segelap suasana hati Arini. Ia memutuskan untuk mengunjungi sahabat lamanya, Maya, yang baru saja pindah ke sebuah kompleks perumahan baru di kawasan elit di selatan kota. Setidaknya, bertemu Maya bisa sedikit mengalihkan pikirannya dari labirin masalah yang menjeratnya. Sambil mengemudikan mobilnya dengan pelan menyusuri jalanan kompleks yang lebar dan asri, matanya terpaku pada deretan rumah-rumah mewah yang berdiri angkuh. Arsitekturnya modern, dengan pilar-pilar tinggi dan taman-taman yang terawat sempurna. Dan di sanalah, di depan salah satu rumah yang paling megah, sebuah mansion dengan cat putih gading dan jendela-jendela besar yang berkilauan, Arini melihatnya. Sosok yang sangat ia kenal, sosok yang mengisi setiap mimpi buruknya selama 4 bulan terakhir. Bramantio. Jantung Arini serasa berhenti berdetak. Waktu seolah melambat. Bram tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda yang cantik, dengan rambut panjang tergerai dan gaun yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Mereka tertawa bersama, terlihat begitu mesra, begitu akrab. Tangan wanita itu melingkar di lengan Bram, dan Bram balas menatapnya dengan pandangan yang dulu hanya Arini yang mendapatkannya. Pandangan penuh puja dan janji. Dunia Arini runtuh seketika. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Jadi ini alasannya. Bukan proyek di luar kota, bukan kejutan, tapi pengkhianatan. Pengkhianatan yang paling keji. Rasa sakit yang tajam menghantam dadanya, begitu kuat hingga ia harus mencengkeram kemudi untuk menahan tubuhnya agar tidak luruh. Ia ingin keluar dari mobil, melabrak mereka, menjambak rambut wanita itu dan menampar wajah Bram hingga sadar. Tapi kakinya seolah terpaku di pedal rem. Ia hanya bisa mematung, menjadi penonton bisu dari drama menyakitkan yang terpampang di depan matanya. Seorang pria parubaya yang Arini duga adalah pemilik rumah keluar dan menyalami Bram dengan ramah. Mereka bertiga kemudian masuk ke dalam rumah itu, tawa mereka masih terdengar samar dari kejauhan. Arini mematikan mesin mobilnya di seberang jalan, di balik naungan pohon rindang, dan menunggu. 1 jam, 2 jam, waktu terasa merayap. Akhirnya, Bram dan wanita itu keluar. Mereka berpamitan dengan si pemilik rumah, dan Bram mengecup kening wanita itu sebelum mereka masuk ke mobil yang berbeda. Setelah mobil Bram dan selingkuhannya menghilang di tikungan jalan, Arini menarik napas dalam-dalam. Air mata yang sedari tadi ditahannya kini luruh membasahi pipi. Tapi ini bukan saatnya untuk menangis. Api kemarahan dan dendam mulai menyala di dalam hatinya, membakar habis semua kesedihan. Ia harus tahu apa yang terjadi. Dengan langkah yang mantap, ia keluar dari mobil dan berjalan menuju rumah mewah itu. "Permisi, Pak," sapa Arini pada pemilik rumah yang masih berdiri di teras. "Maaf mengganggu. Saya tadi tidak sengaja melihat Bapak berbicara dengan pria yang tadi ke sini. Apakah saya boleh tahu, apakah rumah ini akan dijual?" Pria itu tersenyum ramah. "Betul sekali, Bu. Sebenarnya sudah hampir laku. Pria tadi, Pak Bramantio, berniat membelinya."
katanya untuk hadiah pernikahan. Jantung Arini serasa diremas. Hadiah pernikahan. Jadi, Bram tidak hanya berselingkuh, tapi ia akan menikahi wanita itu. Oh, begitu ya, Pak? Pernikahan beliau dengan wanita yang tadi, tanya Arini, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Iya, Bu. Calon istrinya yang cantik tadi. Pak Bram bilang, pernikahan mereka akan digelar bulan depan. Dia ingin memberikan kejutan untuk calon istrinya dan keluarganya. Bahkan katanya, seluruh keluarga besar calon istrinya akan tinggal di sini. Wah, Pak Bram itu benar-benar pria idaman. Ya, kaya raya dan sangat memuliakan calon istrinya. Beruntung sekali wanita itu, puji pria itu dengan tulus. Setiap kata yang keluar dari mulut pria itu bagaikan belati yang menusuk jantung Arini. Pria idaman? Kaya raya? Pahlawan? Arini ingin tertawa miris. Uang yang akan digunakan Bram untuk membeli rumah ini, untuk menjadi pahlawan bagi keluarga selingkuhannya, adalah uang perusahaannya. Uang hasil kerja kerasnya. Uang yang telah Bram korupsi. Semua kepingan puzzle kini menyatu dengan sempurna. Hilangnya Bram, raibnya dana perusahaan, dan kehadiran wanita ini. Pelakor itu, yang Arini kemudian ketahui bernama Livia, telah berhasil membujuk Bram untuk mengkhianatinya, merampoknya, dan meninggalkannya. Bram, suaminya, telah bekerja sama dengan Rico, orang kepercayaannya sendiri, untuk menggelapkan uang perusahaan demi membiayai kehidupan barunya dengan Livia. Pak, kata Arini dengan suara yang dingin dan mantap, saya sangat tertarik dengan rumah ini. Tapi saya ingin membelinya secara tunai. Mungkin saya bisa memberikan penawaran yang lebih baik dari Pak Bramantio. Begini, Pak, sebenarnya ada sedikit masalah dengan keuangan Pak Bram. Sebaiknya Bapak tidak melepas rumah ini dulu kepadanya sebelum semuanya jelas. Arini kemudian menceritakan secara singkat siapa dirinya dan apa yang telah terjadi, tentu saja tanpa mengungkapkan semua rencananya. Ia memberikan kartu namanya dan meyakinkan pemilik rumah bahwa ia akan segera menyelesaikan masalah ini dan membeli rumah itu. Ada keraguan di mata pemilik rumah, namun melihat kesungguhan dan bukti awal yang ditunjukkan Arini, ia setuju untuk menunda transaksi dengan Bram. Malam itu, Arini tidak bisa tidur. Kamar tidur yang luas dan mewah, yang dulu menjadi saksi bisu cinta mereka, kini terasa seperti penjara yang dingin. Foto pernikahan mereka di atas nakas seolah mengejeknya. Ia menatap wajah Bram di foto itu, mencari-cari sisa dari pria yang pernah ia cintai dengan sepenuh hati. Tapi yang ia temukan hanyalah wajah seorang penipu, seorang pengkhianat, seorang pengecut. Kemarahan memberinya kekuatan. Kesedihan memberinya tujuan. Ia tidak akan membiarkan Bram dan Livia bahagia di atas penderitaannya. Ia tidak akan membiarkan mereka menikmati hasil jerih payahnya. Ia akan mengambil kembali semua yang menjadi miliknya. Dan ia akan memastikan mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Rencana pembalasan dendam mulai tersusun di benaknya. Ini bukan lagi hanya tentang menyelamatkan perusahaan atau mendapatkan kembali uangnya. Ini tentang harga diri. Ini tentang keadilan. Ia akan menghancurkan Bram di saat pria itu merasa berada di puncak dunia. Ia akan membuat Livia, si pelakor bodoh itu, menyesal telah masuk ke dalam hidupnya. Pernikahan impian mereka akan menjadi mimpi buruk terburuk dalam hidup mereka. Dan Arini akan menjadi sutradaranya. Malam itu, di tengah keheningan dan sakit hati yang mendalam, Arini bersumpah. Permainan baru saja dimulai. Fajar menyingsing membawa energi baru bagi Arini. Bukan lagi energi kesedihan, melainkan energi dingin yang terfokus pada satu tujuan, kehancuran Bramantio dan Livia. Langkah pertamanya adalah mengamankan bukti dan aset. Ia tahu ini tidak akan mudah. Bram dan Rico pasti sudah berusaha menghilangkan semua jejak. Ia butuh bantuan profesional. Arini menghubungi firma hukum terbaik di Jakarta dan menyewa seorang detektif swasta yang sangat direkomendasikan. Namanya Baskara, seorang pria tegap dengan tatapan mata tajam yang seolah bisa menembus kebohongan. Dalam pertemuan pertama mereka, Arini menceritakan segalanya, dari hilangnya Bram hingga penemuannya kemarin. Ia menyerahkan semua dokumen keuangan perusahaan yang ia miliki. Tugas Anda ada dua, Pak Baskara, kata Arini dengan suara tenang namun penuh penekanan. Pertama,
lacak aliran dana perusahaan yang hilang. Saya yakin Rico terlibat. Cari semua bukti transfer, rekening penampung, apapun itu. Kedua, awasi Bram dan wanita itu, Livia. Saya mau tahu semua tentang mereka. Jadwal harian mereka, persiapan pernikahan mereka, dan yang terpenting, di mana Bram menyembunyikan uang itu. Baskara mengangguk. Saya mengerti, Bu Arini. Serahkan pada saya. Sementara Baskara dan timnya bekerja dalam bayang-bayang, Arini fokus pada perusahaannya. Ia harus menunjukkan kepada Dewan Direksi dan para investor bahwa perusahaan tetap stabil di bawah kendalinya. Ia bekerja siang dan malam, menganalisis setiap angka, menutup setiap celah, dan menyusun strategi baru. Ia memanggil Rico ke ruangannya. Rico masuk dengan senyum palsu yang sama seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu, Bu Arini? Arini menatapnya lekat-lekat. Rico, saya mau kamu siapkan semua laporan keuangan dan transaksi selama 6 bulan terakhir. Detail, sampai ke bukti transfer terkecil. Saya mau semuanya ada di meja saya besok pagi. Wajah Rico sedikit pucat, tapi ia berhasil menyembunyikannya dengan cepat. Tentu, Bu. Akan saya siapkan. Arini tahu Rico akan mencoba memanipulasi data. Tapi itu tidak masalah. Justru itu yang ia harapkan. Baskara sudah memasang perangkat lunak pelacak di sistem komputer perusahaan secara diam-diam. Setiap upaya untuk mengubah atau menghapus data akan terekam. Beberapa hari kemudian, Baskara datang dengan laporan pertamanya. Hasilnya lebih mengejutkan dari yang Arini duga. Bram, melalui Rico, telah secara sistematis menguras dana perusahaan selama hampir setahun. Mereka menggunakan perusahaan-perusahaan cangkang, faktur-faktur palsu, dan transfer ke rekening-rekening di luar negeri. Jumlahnya fantastis, cukup untuk membeli 10 rumah mewah seperti yang akan Bram berikan pada Livia. Baskara juga berhasil melacak rekening utama tempat Bram menampung sebagian besar uang itu, sebuah rekening atas nama samaran di bank swasta yang terkenal dengan kerahasiaannya. Inilah rekening yang akan Bram gunakan untuk membayar sisa pembelian rumah. Laporan tentang Livia juga tidak kalah menarik. Ia adalah seorang model yang karirnya tidak terlalu cemerlang, berasal dari keluarga yang terobsesi dengan kekayaan. Bagi Livia dan keluarganya, Bram adalah tiket emas menuju kehidupan mewah yang selama ini mereka impikan. Mereka tidak peduli dari mana uang Bram berasal, selama aliran dana itu terus mengalir. Mereka sedang sibuk mempersiapkan pernikahan, lapor Baskara. Gedung termewah di Jakarta sudah dipesan, desainer gaun pengantin ternama sudah dikontrak, undangan sudah mulai disebar. Mereka benar-benar merencanakan pernikahan abad ini. Arini tersenyum sinis. Pernikahan abad ini akan menjadi kehancuran abad ini. Dengan bukti-bukti yang sudah di tangan, Arini bersama tim hukumnya mulai bergerak. Mereka secara diam-diam mengajukan permohonan pembekuan aset ke pengadilan atas rekening-rekening yang terkait dengan Bram dan Rico, termasuk rekening utama yang akan digunakan untuk membayar rumah. Prosesnya rumit dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak bocor. Selanjutnya, Arini menghubungi kembali pemilik rumah mewah itu. Pak, saya sudah memiliki perkembangan signifikan. Saya akan membeli rumah Bapak secara tunai, lunas, minggu depan. Tapi ada satu syarat. Pada hari pernikahan Bramantio, saya mau Bapak datang ke sana dan menagih sisa pembayaran di depan semua orang. Dan ketika dia tidak bisa membayar, saya mau Bapak mengambil kembali surat-surat rumah itu dan menyatakan bahwa rumah itu bukan lagi miliknya. Pemilik rumah itu sempat ragu, namun setelah Arini menunjukkan beberapa bukti dan memberikan kompensasi yang lebih dari cukup untuk drama tersebut, ia pun setuju. Langkah terakhir dalam rencana Arini adalah yang paling personal. Ia harus berurusan dengan Rico. Ia memanggil Rico kembali ke ruangannya. Kali ini, Baskara dan 2 orang pengacara sudah menunggu di dalam. Wajah Rico langsung berubah menjadi putih pasi saat melihat mereka. Ia tahu permainannya sudah berakhir. Arini meletakkan setumpuk dokumen tebal di atas meja. Isinya adalah bukti-bukti tak terbantahkan dari penggelapan yang mereka lakukan. Saya punya 2 pilihan untukmu, Rico, kata Arini dengan dingin. Pilihan pertama, kamu saya serahkan ke polisi sekarang juga, dan kamu akan membusuk di penjara selama puluhan tahun. Pilihan kedua, kamu bekerja sama dengan saya.
Kamu akui semua perbuatanmu, menjadi saksi, dan bantu saya mengembalikan semua uang perusahaan. Saya tidak bisa menjanjikan kamu akan bebas, tapi saya jamin hukumanmu akan jauh lebih ringan. Tubuh Rico gemetar. Di bawah tekanan yang begitu besar, ia akhirnya luluh. Ia menangis dan mengakui semuanya. Ia menceritakan bagaimana Bram, atas bujukan Livia, merencanakan semuanya. Bagaimana Livia terus-menerus menuntut gaya hidup mewah yang membuat Bram semakin gelap mata. Dengan pengakuan Rico, posisi Arini semakin kuat. Tim hukumnya segera menyiapkan surat pemecatan tidak terhormat untuk Bramantio. Surat itu akan menjadi kado spesial di hari pernikahannya. 1 bulan terasa begitu cepat. Selama waktu itu, Arini hidup dalam 2 dunia. Di depan publik dan karyawan, ia adalah CEO yang tangguh dan visioner yang berhasil menstabilkan perusahaan setelah ditinggal direktur operasionalnya. Tapi di dalam hatinya, ia adalah seorang wanita yang sedang merajut jaring pembalasan dendam yang paling rumit. Ia sengaja membiarkan Bram dan Livia menikmati euforia persiapan pernikahan mereka. Dari laporan Baskara, Arini tahu mereka sedang berada di puncak kebahagiaan. Mereka sibuk memilih catering, mencoba gaun pengantin, dan memamerkan kemewahan mereka di media sosial. Livia bahkan sudah menyebut dirinya Nyonya Bramantio dan bertingkah seperti ratu. Biarkan mereka terbang setinggi mungkin, gumam Arini pada dirinya sendiri sambil menatap foto Livia yang sedang berpose di depan rumah mewah yang ia kira akan menjadi miliknya. Karena semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit rasanya saat aku menjatuhkan mereka ke bumi. Hari H semakin dekat. Semua pion sudah berada di tempatnya. Surat pembekuan aset sudah aktif. Surat pemecatan sudah ditandatangani. Pemilik rumah sudah siap dengan perannya. Dan yang terpenting, polisi sudah disiagakan, siap untuk menjemput mempelai pria di hari bahagianya. Arini menatap kalender di mejanya. Tanggal pernikahan Bram dan Livia dilingkari dengan spidol merah. Itu tidak akan menjadi hari pernikahan. Itu akan menjadi hari penghakiman. Bagi Livia, sebulan terakhir ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Setiap pagi ia bangun di apartemen mewah yang disewakan Bram untuknya, disambut dengan sarapan dari restoran bintang 5 dan buket bunga segar. Hari-harinya diisi dengan kegiatan yang selama ini hanya bisa ia lihat di majalah-majalah fashion. Fitting gaun pengantin rancangan desainer ternama, sesi perawatan kecantikan dari ujung rambut hingga ujung kaki, dan tentu saja, merencanakan detail pernikahan termewah yang pernah ada. Bramantio adalah pangeran impiannya. Seorang pengusaha sukses, tampan, dan yang terpenting, rela melakukan apa saja untuknya. Bram tidak pernah berkata, tidak. Apapun yang Livia inginkan, Bram akan memberikannya. Cincin berlian? Tentu. Mobil sport terbaru? Sudah ada di garasi. Liburan keliling Eropa? Akan mereka lakukan setelah menikah. Dan puncaknya, sebuah rumah Menschaffen sebagai hadiah pernikahan. Livia sudah membayangkan dirinya menjadi nyonya besar di rumah itu, mengadakan pesta-pesta glamor, dan membuat semua teman-temannya iri setengah mati. Sayang, kamu yakin kita tidak perlu mengundang lebih banyak media? Rengek Livia suatu sore saat mereka sedang mencicipi kue pernikahan. Aku ingin semua orang di Indonesia tahu tentang pernikahan kita. Pernikahan Livia dan Bramantio, The Wedding of the Century. Bram tertawa dan mencubit hidung Livia dengan gemas. Tenang saja, cantik. Semua stasiun TV gosip paling populer sudah aku undang. Wajahmu akan ada di mana-mana. Kamu akan menjadi wanita yang paling dibicarakan di seluruh negeri. Livia tersenyum puas. Inilah yang ia inginkan. Bukan hanya kekayaan, tapi juga status dan pengakuan. Menikah dengan Bram akan mengangkat derajatnya dan keluarganya. Ibunya, yang dulu selalu meremehkannya, kini tidak henti-hentinya memuji calon menantu emasnya. Ayah dan adik-adiknya sudah membayangkan posisi-posisi penting di perusahaan Bram kelak. Mereka semua memandang Bram sebagai pahlawan, seorang dewa penyelamat yang akan membawa keluarga mereka ke tingkat sosial yang lebih tinggi. Bagaimana dengan istrimu? Tanya Livia tiba-tiba, nada suaranya sedikit berubah. Apa dia tidak akan membuat masalah? Bram mengibaskan tangannya dengan santai. Arini, jangan khawatirkan dia. Dia terlalu sibuk dengan perusahaannya. Selama 4 bulan aku pergi,
Dia bahkan tidak berusaha mencariku dengan serius. Itu artinya dia sudah tidak peduli. Lagi pula, surat cerai sudah diurus oleh pengacaraku. Sebentar lagi juga selesai. Dia tidak akan berani mengganggu kita. Bram berbohong. Tentu saja ia tahu Arini pasti mencarinya. Tapi ia meremehkan Arini. Di matanya, Arini adalah wanita karir yang kaku, yang lebih mencintai pekerjaannya daripada suaminya. Ia tidak pernah berpikir bahwa Arini akan mampu melakukan sesuatu yang drastis. Ia merasa aman, terlalu percaya diri dengan rencananya yang ia anggap sempurna. Uang perusahaan sudah ia amankan di rekening rahasia, dan Rico, kaki tangannya, adalah orang yang sangat bisa ia andalkan untuk menutupi jejaknya. Setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Persiapan pernikahan terus berjalan dengan lancar. Gedung ballroom Hotel Bintang 5 sudah dihias dengan ribuan bunga mawar putih dan kristal-kristal yang berkilauan. Undangan yang terbuat dari kertas impor terbaik dengan tinta emas sudah tersebar ke ratusan tamu penting, dari kalangan pengusaha hingga pejabat. Semuanya sempurna. Tinggal satu lagi, sayang, kata Livia seminggu sebelum hari haji, rumah kita. Kapan kita akan melunasi pembayarannya? Aku sudah tidak sabar untuk mulai mendekorasinya. Tenang, semua sudah diatur, jawab Bram meyakinkan. Aku akan transfer sisa pembayarannya 2 hari sebelum pernikahan. Jadi, setelah resepsi, kita bisa langsung pindah ke istana kita? Bram sama sekali tidak menyadari bahwa rekening yang ia andalkan untuk membayar rumah itu sudah dibekukan. Ia juga tidak tahu bahwa setiap gerak-geriknya diawasi. Ia hidup dalam gelembung kebahagiaan palsu, tidak menyadari bahwa di bawah fondasi istana impiannya terdapat pasir hisap yang siap menelannya kapan saja. Sementara itu, keluarga Livia sudah bertingkah seolah mereka adalah para bangsawan baru. Ibunya sibuk memesan gaun-gaun mahal, dan ayahnya sudah mulai berbicara dengan teman-temannya tentang rencana bisnis besar yang akan ia jalankan bersama menantunya. Mereka semua dibutakan oleh kemewahan yang dijanjikan Bram. Malam sebelum pernikahan, Bram dan Livia mengadakan pesta lajang yang meriah bersama teman-teman mereka. Mereka menari, minum, dan tertawa sepanjang malam. Di puncak acara, Bram berdiri di atas panggung kecil, memegang segelas sampanye. Untuk calon istriku yang paling cantik, Livia, seru Bram, suaranya sedikit mabuk. Besok, kita akan memulai hidup baru kita. Hidup yang penuh dengan kemewahan, kebahagiaan, dan cinta. Aku berjanji akan menjadi pahlawan untukmu dan keluargamu. Aku akan memberikan dunia ini kepadamu. Semua orang bersorak. Livia berlari ke atas panggung dan memeluk Bram dengan erat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Ia akan menikah dengan pria kaya yang memujanya, tinggal di rumah mewah, dan menjadi pusat perhatian. Mimpinya terwujud. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di luar gelembung pesta mereka, Arini sedang melakukan pengecekan terakhir untuk skenario kehancuran mereka. Semuanya sudah siap. Baskara dan timnya, para pengacara, pemilik rumah, dan pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan sempurna. Besok, di saat Bram dan Livia mengira mereka akan mengikat janji suci, mereka justru akan dihadapkan pada kenyataan pahit yang akan menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Euforia yang mereka rasakan malam itu hanyalah ketenangan sesaat sebelum badai terbesar dalam hidup mereka datang menerjang. Langit malam sebelum hari pernikahan Bram dan Livia dihiasi oleh gemerlap lampu kota, namun bagi Arini, malam itu adalah selubung kegelapan yang menyembunyikan rencana besarnya. Di ruang kerjanya yang luas dan sunyi, hanya diterangi oleh cahaya dari layar laptop, Arini duduk tegak, matanya menatap tajam pada diagram alur yang telah ia susun dengan cermat di papan tulis besar. Setiap kotak, setiap panah, setiap nama, adalah bagian dari sebuah mesin pembalasan yang kompleks, dan besok, mesin itu akan ia nyalakan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena gugup, tetapi karena campuran antara antisipasi dan ketegangan yang membara. Selama sebulan terakhir, ia telah menjadi sutradara, penulis skenario, dan produser dari drama kejatuhan suaminya. Ia telah menekan semua emosi pribadinya, rasa sakit, kekecewaan, dan sisa-sisa cinta yang pernah ada, jauh ke dalam lubuk hatinya. Yang tersisa hanyalah fokus yang dingin dan setajam baja. Ponselnya bergetar.
Sebuah pesan masuk dari Baskara. Semua siap, Bu. Tim 1 di lobi hotel. Tim 2 di area parkir. Polisi akan siaga di pos terdekat, menunggu sinyal dari saya. Pemilik rumah, Pak Hartono, sudah mengkonfirmasi akan tiba tepat pukul 14.30. Sesuai rencana. Arini membalas singkat, baik. Laksanakan sesuai rencana. Jangan ada kesalahan. Ia menarik napas dalam-dalam. Rencana itu sendiri adalah sebuah mahakarya strategi. Semuanya telah diatur waktunya dengan presisi hingga kehitungan menit. Drama akan dimulai tepat setelah ijab kabul, jika memang Bram masih bisa mengucapkannya. Arini ingin Bram merasakan puncak kebahagiaan sesaat, merasakan impiannya berada dalam genggaman, sebelum ia merenggutnya dengan kasar. Pertama, saat MC mempersilakan mempelai pria memberikan sambutan, Pak Hartono, si pemilik rumah, akan maju ke depan. Bukan untuk memberikan ucapan selamat, melainkan untuk menagih sisa pembayaran rumah di depan ratusan tamu. Ia akan membawa dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa Bram telah gagal melunasi pembayaran pada tenggat waktu yang telah ditentukan, dan karena rekening Bram telah dibekukan, semua upaya transfernya akan gagal. Pak Hartono akan mengumumkan dengan suara lantang bahwa kesepakatan jual-beli batal dan rumah itu tidak akan pernah menjadi milik Bram dan Livia. Ini akan menjadi pukulan pembuka yang akan meruntuhkan citra pria kaya yang selama ini Bram bangun di depan keluarga Livia. Kedua, tepat setelah kekacauan itu terjadi, Arini akan membuat pintu masuknya. Ia tidak akan datang dengan gaun pesta, melainkan dengan setelan kerja yang tajam dan berwibawa, melambangkan kekuasaan dan otoritasnya. Di tangannya, ia akan membawa 2 kado pernikahan. Surat pemecatan tidak terhormat untuk Bram dari perusahaan yang secara efektif mencabut semua fasilitas dan jabatannya, dan salinan laporan audit yang menunjukkan penggelapan dana yang telah Bram lakukan. Ia akan membacakan kado itu di depan semua orang, mengungkap kebohongan dan kejahatan suaminya. Ketiga, sebagai puncak acara, saat Bram dan Livia berada di titik terendah dari rasa malu dan keterkejutan mereka, Baskara akan memberikan sinyal. Tim kepolisian yang telah bersiaga akan masuk ke dalam ballroom dengan surat perintah penangkapan. Mereka akan memborgol Bram di atas pelaminan, di depan calon istrinya, keluarga besarnya, dan ratusan tamu serta media yang meliput. Arini memejamkan matanya sejenak, membayangkan setiap adegan itu terjadi. Rasa puas yang dingin menjalari dirinya. Ini bukan lagi sekadar balas dendam seorang istri yang dikhianati. Ini adalah penegakan keadilan. Bram tidak hanya mengkhianatinya, tapi ia telah mencuri, menipu, dan merusak perusahaan yang dibangun dengan susah payah. Ia pantas mendapatkan ini. Dan Livia, si pelakor yang dibutakan oleh harta, pantas untuk melihat pangeran impiannya berubah menjadi seorang narapidana. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke taman. Ia menatap pantulan dirinya di kaca. Wanita yang menatap balik bukanlah Arini yang rapuh dan patah hati 4 bulan lalu. Wanita ini lebih kuat, lebih tegar, dan lebih berbahaya. Pengkhianatan Bram telah mengubahnya. Ia telah belajar bahwa di dunia yang kejam ini, terkadang cara terbaik untuk bertahan hidup adalah dengan menjadi lebih kejam dari mereka yang mencoba menghancurkanmu. Malam itu, ia tidak tidur. Ia menghabiskan waktu menenangkan dirinya, memastikan hatinya sekeras baja untuk menghadapi hari esok. Ia tahu, besok ia akan melihat wajah Bram, wajah yang pernah ia cintai, hancur lebur dalam keputusasaan. Mungkin akan ada sedikit rasa sakit, sisa dari kenangan masa lalu. Tapi ia tahu, rasa lega dan keadilan yang akan ia dapatkan akan jauh lebih besar. Ini adalah akhir dari babak penderitaannya, dan awal dari babak baru dalam hidupnya. Dan bagi Bram serta Livia, ini adalah awal dari mimpi buruk mereka yang panjang. Badai akan segera tiba. Ballroom hotel mewah itu disulap menjadi taman surga. Ribuan mawar putih dan lili Casablanca menggantung dari langit-langit, menyebarkan aroma wangi yang memabukkan. Lantunan musik orkestra yang syahdu mengalun lembut, menyambut para tamu yang datang dengan gaun-gaun malam dan setelan jas terbaik mereka. Di tengah ruangan, sebuah pelaminan megah berhiaskan kristal berdiri berkilauan, siap menjadi saksi bisu ikatan janji suci Bramantio dan Livia.
Livia merasa seperti seorang putri raja. Gaun pengantinnya yang bertahtakan ribuan mutiara menjuntai indah, dan tiara berlian di atas kepalanya berkilau setiap kali ia bergerak. Ia menggandeng lengan Bram dengan erat, wajahnya berseri-seri penuh kebahagiaan. Bram sendiri tampak gagah dengan setelan jas putihnya, senyum percaya diri tak pernah lepas dari bibirnya. Mereka adalah pasangan sempurna, pusat dari alam semesta malam itu. Prosesi ijab kabul berjalan lancar. Dengan satu tarikan napas, Bram dengan lantang mengucapkan janji sucinya di hadapan penghulu dan para saksi. Saat kata sah menggema di seluruh ruangan, Livia memeluk Bram dengan erat, air mata haru membasahi pipinya. Para tamu bertepuk tangan meriah. Mereka kini resmi menjadi suami istri. Impian Livia telah tercapai. MC kemudian mengambil alih acara. Hadirin sekalian, sebelum kita melanjutkan ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sepatah dua patah kata dari mempelai pria yang berbahagia, Bapak Bramantio. Bram mengambil mikrofon dengan bangga. Ia menatap Livia dengan penuh cinta, lalu menyapukan pandangannya ke seluruh tamu, terutama ke arah keluarga besar Livia yang duduk di barisan paling depan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di hari paling bahagia dalam hidup saya, mulai Bram. Hari ini, saya tidak hanya menikahi wanita tercantik di dunia, tapi saya juga berjanji untuk menjadi pahlawan bagi dirinya dan keluarganya. Sebagai hadiah pernikahan kami, saya telah mempersiapkan sebuah. Tepat saat Bram akan mengumumkan hadiah rumah mewahnya, seorang pria parubaya berjas rapi berjalan dengan tenang namun tegas menuju panggung. Ia adalah Pak Hartono, pemilik rumah. Beberapa petugas keamanan mencoba menghalanginya, tetapi ia hanya menunjukkan sebuah kartu identitas dan mereka pun membiarkannya lewat. Pak Hartono naik ke atas panggung dan mengambil mikrofon lain dari MC yang tampak kebingungan. Wajah Bram langsung berubah tegang. Pak Hartono? Ada apa ini? Maaf, Pak Bramantio, saya terpaksa mengganggu acara Anda, kata Pak Hartono dengan suara yang jelas dan terdengar di seluruh ruangan. Saya kesini hanya untuk menagih sisa pembayaran rumah di kawasan Sentul yang Anda janjikan akan lunas kemarin. Sampai detik ini, saya belum menerima transfer dari Anda. Semua upaya Anda untuk mentransfer dana selalu gagal. Seluruh ballroom menjadi hening. Musik berhenti. Para tamu saling berbisik. Wajah Livia yang tadinya berseri-seri kini berubah pucat. Keluarga Livia tampak sama terkejutnya. Apa maksud Anda? Pasti ada kesalahan teknis di bank. Uangnya ada, seru Bram, suaranya mulai panik. Ia mencoba menghubungi bank melalui ponselnya, tetapi tidak ada gunanya. Tidak ada kesalahan teknis, Pak Bram, lanjut Pak Hartono. Karena Anda telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran, maka dengan sangat menyesal, sesuai dengan perjanjian kita, kesepakatan jual-beli rumah ini saya nyatakan batal. Pak Hartono kemudian mengangkat sebuah mat. Dan semua uang muka yang sudah Anda bayarkan, saya anggap hangus. Rumah itu tidak akan pernah menjadi milik Anda. Setelah mengucapkan kalimat itu, Pak Hartono turun dari panggung, meninggalkan Bram yang mematung karena malu dan marah. Citranya sebagai pangrawan kaya raya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dan tepat pada saat itulah, pintu utama ballroom terbuka lebar. Semua mata tertuju ke sana. Berdirilah Arini. Ia mengenakan setelan blazer berwarna merah marun yang tajam, rambutnya disanggul rapi, dan tatapan matanya sedingin es. Ia berjalan dengan anggun di atas karpet merah yang seharusnya menjadi panggung kebahagiaan Livia, namun kini telah berubah menjadi panggung penghakimannya. Di belakangnya, dua orang pengacaranya mengikuti dengan membawa beberapa map dokumen. Bramantio, suara Arini menggema di keheningan ballroom. Suara yang dulu penuh kelembutan, kini terdengar asing dan menusuk. Selamat atas pernikahanmu. Bram dan Livia menatapnya dengan ngeri. Arini, apa yang kamu lakukan di sini? Bentak Bram. Aku hanya datang untuk memberikan kado pernikahan, jawab Arini dengan senyum sinis. Ia naik ke atas panggung, berdiri tepat di antara Bram dan Livia. Kado pertama, ia membuka sebuah map dan mengeluarkan selembar surat. Adalah surat pemecatan tidak terhormat untukmu dari jabatan Direktur Operasional PT Jaya Sentosa. Efektif sejak saat ini, kamu bukan lagi siapa-siapa di perusahaan. Semua fasilitas, gaji,
dan tunjanganmu dicabut. Wajah Bram menjadi seputih kertas. Para tamu, yang sebagian besar adalah kolega bisnisnya, mulai berbisik semakin kencang. Dan kado kedua? Arini mengambil map yang lain. Adalah salinan dari hasil audit investigasi yang membuktikan bahwa kamu, bekerja sama dengan Rico, telah menggelapkan dana perusahaan sebesar puluhan miliar rupiah. Uang yang kamu gunakan untuk membiayai pernikahan mewah ini, untuk membelikan hadiah bagi selingkuhanmu ini, Arini melirik Livia dengan tatapan menghina, adalah uang curian. Uang hasil kerja kerasku. Livia terkesiap. Kepalanya terasa pusing. Tidak mungkin. Bram, katakan ini tidak benar, isaknya. Tapi Bram hanya bisa diam 1000 bahasa. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ia tahu ia telah terpojok. Jadi, Nona pelakor, Arini kini menatap Livia lekat-lekat. Menikmati menjadi ratu semalam? Sayang sekali, pangeranmu ini ternyata hanyalah seorang pencuri dan penipu. Pahlawan yang kamu banggakan akan menjadi seorang narapidana. Arini kemudian memberikan isyarat kepada Baskara yang berdiri di dekat pintu. Sesaat kemudian, sekelompok petugas kepolisian berseragam lengkap masuk ke dalam ballroom. Suasana menjadi semakin tegang. Blitz kamera dari para wartawan media gosip menyala tanpa henti, mengabadikan setiap detik drama yang luar biasa ini. Bramantio, kata komandan polisi dengan suara tegas. Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan. 2 orang petugas naik ke panggung dan tanpa basa-basi langsung memborgol tangan Bram di belakang punggungnya. Suara, klik, dari borgol itu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan, menjadi musik penutup dari pernikahan yang gagal total. Lepaskan suamiku, jerit Livia histeris. Ia mencoba melawan polisi, tetapi tenaganya tidak seberapa. Bram menatap Arini dengan tatapan penuh kebencian dan keputusasaan. Kamu akan menyesal, Arini. Arini hanya tersenyum dingin. Tidak, Bram. Orang yang akan menyesal adalah kamu. Menikmati bulan madumu di penjara. Ia kemudian menoleh ke Livia yang sudah terduduk lemas di lantai pelaminan, gaun pengantinnya yang indah kini tampak kotor dan menyedihkan. Dan kamu, wanita bodoh, nikmatilah masa depan indah kalian di dalam penjara. Mungkin kalian bisa menikah lagi di sana. Arini tertawa. Tawa kemenangan, tawa kelegaan. Beban yang selama ini menghimpitnya terangkat sudah. Ia membalikkan badan dan berjalan keluar dari ballroom yang kacau balau itu, meninggalkan di belakangnya kehancuran total dari mimpi palsu Bram dan Livia. Panggung penghakiman telah selesai. Keadilan telah ditegakkan dengan caranya sendiri. Saat Arini melangkah keluar dari ballroom, ia disambut oleh rentetan blitz kamera dan serbuan pertanyaan dari para wartawan yang telah menunggu di lobi. Namun, ia tidak berhenti. Dengan pengawalan dari tim Baskara, ia berjalan lurus menembus kerumunan, wajahnya tetap tenang dan dingin. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Apa yang terjadi di dalam sudah lebih dari cukup untuk menjadi berita utama besok pagi. Di dalam ballroom, kekacauan mencapai puncaknya. Para tamu undangan berhamburan keluar, beberapa dengan ekspresi terkejut, yang lain berbisik-bisik dan menatap sinis ke arah pelaminan. Pesta yang dirancang untuk menjadi perayaan cinta kini telah berubah menjadi tontonan publik yang memalukan. Sisa-sisa makanan mewah dan dekorasi yang indah menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi. Bram digiring paksa oleh polisi menuruni panggung. Ia tidak lagi terlihat seperti pengusaha sukses yang gagah, melainkan seorang pesakitan yang kalah. Wajahnya tertunduk lesu, menghindari tatapan mata dan sorotan kamera yang terus mengikutinya. Di setiap langkahnya, ia bisa mendengar cemoohan dan bisikan para tamu. Harga dirinya luluh lantak, hancur berkeping-keping di bawah gemerlap lampu kristal ballroom. Livia masih terduduk di lantai pelaminan, meratapi nasibnya. Gaun pengantin impiannya kini terasa seperti kostum badut. Riasan wajahnya luntur oleh air mata, menciptakan pemandangan yang menyedihkan. Ibunya dan beberapa kerabat mencoba membangunkannya, tetapi Livia hanya bisa menangis histeris. Ini tidak mungkin. Ini semua bohong. Arini menjebak kita, teriaknya di sela-sela isak tangisnya. Namun, tidak ada yang mempedulikannya. Keluarga besar Livia, yang tadinya memandang Bram sebagai dewa penyelamat, kini menatapnya dengan campuran antara amarah dan kekecewaan.
Ayah Livia tampak pucat pasi, membayangkan semua janji manis Bram tentang bisnis dan posisi penting kini menguap begitu saja. Mereka telah salah bertaruh. Mereka telah mempertaruhkan masa depan mereka pada seorang penipu. Saat Bram digiring melewati meja keluarganya, Ibu Livia tidak dapat menahan diri. Dasar penipu. Kamu sudah membohongi kami semua. Kamu sudah menghancurkan putriku, makinya sambil melemparkan tas tangannya ke arah Bram. Bram hanya bisa menerima caci maki itu tanpa perlawanan. Energinya sudah habis. Ia tahu permainannya telah usai. Di luar hotel, mobil polisi sudah menunggu. Para wartawan mengerubungi Bram seperti semut mengerubungi gula, berebut untuk mendapatkan gambar wajahnya. Pak Bram, apa tanggapan Anda atas tuduhan ini? Pak Bram, benarkah Anda menggelapkan uang perusahaan istri Anda? Pertanyaan-pertanyaan itu menghujaninya, tetapi ia hanya diam saat polisi mendorongnya masuk ke dalam mobil. Pintu mobil dibanting, dan sirene pun meraung, membawa Bram menjauh dari kehidupan mewahnya menuju sel tahanan yang dingin. Kembali di dalam ballroom, keluarga Livia mulai bertengkar hebat. Mereka saling menyalahkan. Ayah Livia menyalahkan istrinya yang terlalu terobsesi dengan menantu kaya. Sang ibu menyalahkan Livia yang dianggapnya bodoh dan mudah tertipu. Livia, yang sudah kehabisan tenaga, hanya bisa menangis mendengar pertengkaran keluarganya. Pesta pernikahannya tidak hanya hancur, keluarganya pun ikut terpecah belah. Berita tentang drama pernikahan Bramantio menyebar dengan kecepatan kilat. Dalam hitungan jam, video penangkapan Bram di pelaminan menjadi viral di media sosial. Foto-foto Livia yang menangis histeris dengan gaun pengantinnya menjadi meme dan bahan cemoohan netizen. Judul-judul berita online pun berlomba-lomba menyajikan kisah sensasional ini. Pernikahan mewah berakhir petaka, pengusaha ditangkap di pelaminan atas tuduhan korupsi, kisah istri sehancurkan pernikahan suami dengan pelakor, hadiah rumah mewah ternyata fiktif, mempelai pria diborgol polisi. Nama Arini pun menjadi sorotan. Banyak yang memujinya sebagai wanita kuat dan cerdas yang berani memperjuangkan keadilan. Ia menjadi simbol perlawanan terhadap suami yang tidak bertanggung jawab dan pelakor yang serakah. Tentu ada juga yang menganggap tindakannya terlalu kejam, tetapi sebagian besar publik berpihak padanya. Malam itu, Arini tidak pulang ke rumahnya yang penuh kenangan pahit. Ia check-in di sebuah presidential suite di hotel yang berbeda. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat kerlip lampu kota Jakarta. Ia menuangkan segelas anggur merah, menyesapnya perlahan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa beban di pundaknya terangkat. Ia tidak merasakan kebahagiaan yang meluap-luap, melainkan sebuah kelegaan yang dalam dan tenang. Pertarungan telah usai, dan ia keluar sebagai pemenang. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah. Ia harus membersihkan nama baik perusahaan, menata kembali keuangannya, dan yang terpenting, menata kembali hatinya yang telah hancur. Namun, malam itu, ia mengizinkan dirinya untuk beristirahat. Ia telah berhasil meruntuhkan istana pasir yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan. Ia telah memastikan bahwa Bram dan Livia tidak akan pernah bisa berbahagia di atas penderitaannya. Gema kehancuran mereka menjadi lagu pengantar tidur yang paling merdu bagi Arini malam itu. Reruntuhan dari pernikahan mereka adalah fondasi baru bagi kehidupannya yang akan datang. Keesokan harinya, Arini bangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan selama berbulan-bulan, ringan. Tidak ada lagi beban rahasia, tidak ada lagi kecemasan akan pengkhianatan. Yang ada hanyalah lembaran baru yang bersih, yang siap ia tulis dengan kisah hidupnya sendiri. Langkah pertama adalah menghadapi dampak dari kejadian semalam. Nama perusahaannya, PT Jaya Sentosa, ikut terseret dalam pemberitaan. Arini tahu ia harus bergerak cepat untuk mengendalikan narasi dan memulihkan kepercayaan publik serta investor. Ia segera mengadakan konferensi pers darurat. Di hadapan puluhan wartawan, dengan sikap tenang dan profesional, Arini menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Ia tidak mengumbar drama pribadi atau air mata. Sebaliknya, ia menyajikan fakta. Ia menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Bramantio adalah tindakan kriminal personal yang tidak mencerminkan integritas perusahaan secara keseluruhan. PT Jaya Sentosa adalah korban dalam kasus ini, tegas Arini. Dana yang digelapkan oleh mantan direktur operasional kami adalah milik perusahaan, milik para investor,
dan milik ratusan karyawan yang bekerja keras setiap hari. Tindakan tegas yang saya ambil kemarin bukanlah balas dendam pribadi, melainkan bentuk tanggung jawab saya sebagai CEO untuk melindungi aset dan masa depan perusahaan. Ia juga mengumumkan bahwa perusahaan telah menunjuk firma audit independen untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh dan telah memulai proses hukum untuk menyita semua aset yang dibeli Bram menggunakan uang hasil penggelapan, termasuk mobil-mobil mewah dan apartemen yang ditempati Livia. Penjelasan Arini yang lugas, transparan, dan fokus pada profesionalisme berhasil meredam spekulasi negatif. Harga saham perusahaan yang sempat anjlok di pagi hari perlahan mulai stabil kembali. Proses hukum terhadap Bram berjalan cepat. Dengan bukti-bukti yang begitu kuat, ditambah dengan kesaksian dari Rico yang memilih bekerja sama, posisi Bram tidak bisa diselamatkan. Ia didakwa dengan pasal berlapis, penggelapan dalam jabatan, penipuan, dan pencucian uang. Dalam persidangan, wajahnya tampak kuyu dan jauh dari citra pengusaha flamboyan yang dulu ia tampilkan. Livia juga ikut terseret. Meskipun ia tidak didakwa sebagai pelaku utama, ia terbukti ikut menikmati hasil kejahatan. Semua barang mewah yang diberikan Bram disita oleh negara. Ia harus terusir dari apartemen mewahnya dan kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa aib. Karir modelnya tamat. Tidak ada lagi yang mau menggunakan jasanya. Ia menjadi bahan cemoohan di mana-mana. Setiap kali ia keluar rumah, ia harus berhadapan dengan tatapan sinis dan bisikan orang-orang. Pangeran impiannya telah memberinya mimpi buruk seumur hidup. Di dalam penjara, Bram akhirnya menyadari betapa bodohnya dirinya. Ia telah mengorbankan segalanya, karir, reputasi, kebebasan, dan seorang istri yang sebenarnya sangat berharga, demi seorang wanita yang hanya mencintai hartanya. Ia mencoba menghubungi Arini berkali-kali dari penjara, memohon maaf dan meminta belas kasihan, tetapi Arini tidak pernah menanggapinya. Baginya, Bramantio sudah mati. Sementara proses hukum berjalan, Arini fokus 100% pada pekerjaannya. Ia bekerja tanpa lelah, merestrukturisasi manajemen, memperketat sistem pengawasan internal, dan mencari peluang-peluang bisnis baru. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa membawa perusahaan menjadi lebih besar dan lebih sukses tanpa Bram. Dan ia berhasil. Di bawah kepemimpinannya, PT Jaya Sentosa justru menunjukkan performa yang semakin gemilang. Kepercayaan para investor pulih sepenuhnya, bahkan beberapa investor baru yang besar masuk. Arini juga mulai menata kembali kehidupan pribadinya. Ia menjual rumah besar yang penuh kenangan buruk dengan Bram dan membeli sebuah penthouse modern dengan pemandangan kota yang indah. Ia mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, berolahraga, membaca buku, dan kembali terhubung dengan teman-teman lama yang sempat ia abaikan, termasuk Maya. "Aku tidak pernah melihatmu sebahagia ini, Rin," kata Maya suatu sore saat mereka menikmati teh di balkon apartemen Arini. Arini tersenyum, senyum yang tulus dan tanpa beban. "Karena aku akhirnya bebas, Mei. Bebas dari kebohongan, bebas dari pengkhianatan, dan bebas untuk menjadi diriku sendiri." Proses perceraiannya dengan Bram akhirnya selesai. Hakim mengabulkan semua tuntutannya. Seluruh harta Gonogini jatuh ke tangannya sebagai kompensasi atas kerugian perusahaan yang disebabkan oleh Bram. Arini resmi menjadi wanita lajang yang sukses dan mandiri. Beberapa bulan kemudian, vonis untuk Bram dijatuhkan. Ia divonis 15 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Hari itu, Arini tidak datang ke pengadilan. Ia hanya membaca beritanya dari kantornya. Tidak ada rasa senang atau puas yang meluap-luap. Yang ada hanyalah perasaan bahwa sebuah babak telah benar-benar berakhir. Keadilan telah menemukan jalannya. Ia menatap keluar jendela kantornya, memandang gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Dulu, ia membangun perusahaan ini bersama Bram, dengan mimpi untuk menua bersama. Kini, ia berdiri di sini sendirian, tetapi ia tidak merasa kesepian. Ia merasa utuh. Ia telah berhasil melewati badai tergelap dalam hidupnya, menata kembali puing-puing kehancuran, dan membangun kembali sebuah kerajaan yang kini sepenuhnya menjadi miliknya. Ia bukan lagi hanya seorang istri yang dikhianati, ia adalah Arini, seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatannya sendiri. Setahun telah berlalu sejak hari penghakiman itu. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan Arini.
Gema dari kehancuran pernikahan Bram dan Livia telah lama memudar, digantikan oleh berita-berita baru dan kesibukan kota yang tak pernah berhenti. Bagi Arini, masa lalu itu kini terasa seperti film lama yang pernah ia tonton, sebuah kisah yang membuatnya lebih kuat, tetapi bukan lagi bagian dari realitasnya saat ini. PT Jaya Sentosa, di bawah kepemimpinan tunggalnya, telah mencapai puncak kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Arini terbukti sebagai seorang visioner yang ulung. Ia melakukan ekspansi bisnis ke sektor-sektor baru, menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan internasional, dan meluncurkan program-program inovatif yang membuatnya diakui sebagai salah satu CEO paling berpengaruh di negeri ini. Ia tidak lagi dikenal sebagai istri yang memenjarakan suaminya, tetapi sebagai Arini, sang arsitek kebangkitan Jaya Sentosa. Kehidupan pribadinya pun menemukan ritme yang baru dan damai. Penthouse-nya bukan lagi sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah surga pribadi. Setiap pagi, ia memulai harinya dengan yoga di balkon, memandang matahari terbit di atas kota. Ia menemukan kembali hobi-hobi lamanya yang sempat terlupakan, melukis, bermain piano, dan menjelajahi toko-toko buku independen di akhir pekan. Ia dikelilingi oleh lingkaran sahabat yang tulus, yang mencintainya apa adanya, bukan karena status atau kekayaannya. Suatu hari, ia menerima surat dari penjara. Surat itu dari Bram. Dengan ragu, Arini membukanya. Isinya adalah halaman-halaman panjang berisi penyesalan, permohonan maaf, dan cerita tentang kehidupannya yang menyedihkan di balik jeruji besi. Ia menulis bahwa Livia tidak pernah sekalipun menjenguknya. Keluarganya pun telah meninggalkannya. Ia benar-benar sendirian. Arini membaca surat itu tanpa emosi. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah kehampaan. Pria yang menulis surat itu adalah orang asing baginya. Setelah selesai membaca, ia tidak membalasnya. Ia melipat surat itu dengan rapi, memasukkannya ke dalam sebuah kotak berisi kenangan masa lalu menyimpannya di bagian paling belakang gudang. Ia telah memaafkan Bram, bukan untuk Bram, tetapi untuk dirinya sendiri. Memaafkan adalah cara untuk melepaskan belenggu terakhir yang mengikatnya pada masa lalu. Terkadang, ia mendengar kabar tentang Livia dari media sosial atau teman-temannya. Kehidupan Livia berbanding terbalik 180 derajat. Dari calon sosialita, ia jatuh menjadi bahan olokan. Ia mencoba berbagai cara untuk kembali ke dunia hiburan, tetapi semua pintu tertutup baginya. Stigma sebagai pelakor gagal melekat begitu kuat. Terakhir kali Arini mendengar, Livia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, hidup dalam kesederhanaan yang dulu sangat ia benci. Arini tidak merasakan simpati, tetapi juga tidak merasakan kepuasan. Nasib Livia adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Suatu sore yang cerah, Arini memutuskan untuk berkendara sendirian, tanpa tujuan. Kakinya secara tidak sadar mengarahkannya ke kompleks perumahan elit tempat ia pertama kali membuka tabir pengkhianatan Bram. Ia berhenti sejenak di seberang jalan, menatap rumah mewah berwarna putih gading itu. Rumah itu kini sudah berpenghuni. Sebuah keluarga tampak sedang bermain dengan anak-anak mereka di taman depan. Tawa mereka terdengar riang. Arini tersenyum tipis. Rumah itu, yang pernah menjadi simbol dari impian palsu dan pengkhianatan, kini telah menjadi saksi kebahagiaan keluarga lain. Itu adalah pengingat bahwa hidup terus berjalan. Benda-benda tidak memiliki makna, manusialah yang memberinya makna. Dulu, rumah itu adalah simbol kehancuran baginya. Sekarang, ia melihatnya hanya sebagai sebuah bangunan yang indah. Ia tidak lagi merasakan sakit saat melihatnya. Sebaliknya, ia merasa bersyukur. Jika hari itu ia tidak secara kebetulan lewat jalan ini, jika ia tidak melihat Bram dan Livia, mungkin ia akan terus hidup dalam kebohongan. Mungkin ia akan hancur secara perlahan dari dalam. Momen menyakitkan itu ternyata adalah titik balik yang menyelamatkan hidupnya. Sambil menyalakan kembali mesin mobilnya, Arini menatap cakrawala senja yang berwarna keemasan. Ia merasa benar-benar lega, benar-benar bebas. Ia telah berhasil melewati api dan keluar menjadi baja yang lebih kuat. Ia telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, tetapi dari dalam diri sendiri. Ia tidak membutuhkan seorang pahlawan untuk menyelamatkannya,
karena ia telah menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri. Perjalanan masih panjang, dan ia tidak tahu apa yang menanti di depan. Mungkin suatu saat ia akan menemukan cinta lagi, cinta yang tulus dan dewasa. Mungkin juga tidak. Tapi itu tidak masalah. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arini merasa cukup dengan dirinya sendiri. Ia memutar mobilnya, menjauh dari bayang-bayang masa lalu, dan melaju dengan mantap menuju fajar baru yang menantinya di Cakrawala. Kisahnya belum berakhir, ini baru permulaan. 2 tahun berlalu bagaikan desiran angin. Waktu telah menjadi penyembuh yang lembut, mengikis tepi-tepi tajam dari luka masa lalu hingga yang tersisa hanyalah bekas samar, pengingat akan kekuatan, bukan lagi penderitaan. Nama Arini kini tidak hanya identik dengan PT Jaya Sentosa yang merajai pasar, tetapi juga dengan sebuah nama baru yang mulai bergema di kalangan aktivis sosial, Yayasan Arini. Ini adalah dunia baru yang ia bangun dari puing-puing pengkhianatannya. Yayasan Arini adalah sebuah lembaga nirlaba yang ia dirikan dengan satu misi sederhana namun kuat, memberikan bantuan hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan finansial dalam rumah tangga. Pengalamannya sendiri telah membuka matanya pada kenyataan pahit bahwa banyak wanita di luar sana yang terjebak dalam hubungan beracun, tidak hanya karena tekanan emosional, tetapi juga karena ketergantungan ekonomi yang diciptakan secara sistematis oleh pasangan mereka. Yayasan ini adalah caranya mengubah racun menjadi penawar. Malam itu, di sebuah hotel yang tidak kalah megah dari tempat pernikahannya yang gagal, Arini berdiri di atas podium. Namun kali ini, ia bukan datang untuk menghancurkan, melainkan untuk membangun. Ini adalah malam penganugerahan perdana dari yayasan. Arini memberikan penghargaan dan modal usaha kepada 10 wanita tangguh yang telah berhasil bangkit dan membangun bisnis mereka sendiri setelah lepas dari jerat kekerasan. Arini, dalam balutan gaun malam berwarna biru safir yang elegan, tampak memancarkan aura yang berbeda. Bukan lagi aura dingin seorang pembalas dendam, melainkan aura hangat seorang pemimpin yang menginspirasi. Wajahnya lebih sering dihiasi senyuman tulus, dan matanya memancarkan kedamaian yang dalam. Selamat malam, para pejuang, sapanya, suaranya yang tenang dan berwibawa memenuhi ruangan. Malam ini, kita tidak merayakan kemenangan atas kebencian. Kita merayakan kemenangan atas keputusasaan. Kita merayakan bukti bahwa dari reruntuhan yang paling gelap sekalipun, kita bisa membangun kembali istana yang lebih kuat, yang fondasinya adalah harga diri dan kemandirian. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu para hadirin, terutama ke 10 wanita penerima penghargaan yang duduk di barisan depan dengan mata berkaca-kaca. Dulu, saya pernah berpikir bahwa kekuatan diukur dari seberapa keras kita bisa membalas. Tapi hari ini, saya belajar bahwa kekuatan sejati diukur dari seberapa kuat kita bisa bangkit dan mengangkat orang lain bersama kita. Kekuatan bukanlah tentang menghancurkan masa lalu orang yang menyakiti kita, melainkan tentang membangun masa depan bagi diri kita sendiri dan bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan. Tepuk tangan meriah membahana. Pidato Arini, yang datang langsung dari hatinya, menyentuh setiap orang yang hadir. Setelah acara selesai, banyak tamu yang menghampirinya untuk memberikan selamat dan dukungan. Di tengah kerumunan itu, seorang pria mendekatinya dengan senyum yang tenang. Pria itu tidak tampak seperti pengusaha pada umumnya. Ia tidak mengenakan jas mahal yang mencolok, hanya kemeja linen sederhana yang dipadukan dengan blazer kasual. Perawakannya tinggi, dengan rambut sedikit bergelombang dan kacamata berbingkai tipis yang membingkai matanya yang teduh namun cerdas. "Selamat, Bu Arini." Pidato yang sangat luar biasa, katanya dengan suara bariton yang menyenangkan. "Terima kasih," jawab Arini sambil tersenyum ramah. "Maaf, dengan Bapak siapa?" "Adrian," pria itu mengulurkan tangannya. "Saya seorang arsitek. Saya banyak bekerja sama dengan LSM untuk membangun ruang-ruang publik dan hunian yang ramah bagi komunitas terpinggirkan. Saya sangat terkesan dengan apa yang Anda lakukan di yayasan ini." Arini menyambut uluran tangannya. Jabatannya erat dan hangat. "Sebuah kehormatan, Pak Adrian. Terima kasih sudah hadir. Yang membuat saya kagum bukan hanya besarnya dana yang Anda gelontorkan," lanjut Adrian, tatapannya tulus. "Tapi filosofi di baliknya. Anda tidak hanya memberi ikan, tapi Anda benar-benar memperbaiki ekosistem kolamnya.
Konsep pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan pendampingan hukum dan psikologis itu sangat brilian. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Adrian tidak bertanya tentang masa lalunya yang sensasional. Ia tidak memuji kekayaan atau penampilannya. Ia berbicara tentang ide, tentang konsep, tentang dampak sosial. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arini berbicara dengan seorang pria tanpa merasakan adanya pretensi atau niat tersembunyi. Ia merasa didengar sebagai seorang pemikir, bukan hanya sebagai seorang figur publik. Jika suatu saat yayasan Anda berencana membangun sebuah rumah aman atau pusat pelatihan, saya akan sangat senang jika bisa membantu menyumbangkan desainnya, tawar Adrian tulus. Tanpa biaya, tentu saja. Arini menatapnya dengan sedikit terkejut, lalu tersenyum. Saya akan ingat tawaran itu, Pak Adrian. Setelah Adrian berpamitan dan menghilang di antara kerumunan, Arini mendapati dirinya masih memikirkan percakapan singkat mereka. Ada sesuatu yang berbeda dari pria itu, sesuatu yang otentik dan menenangkan. Malam itu, saat ia kembali ke penthouse-nya, ia tidak langsung tidur. Ia berdiri di balkon, menatap lautan lampu kota yang berkelip di bawahnya. 2 tahun lalu, pemandangan ini adalah simbol kesendirian dan kemenangan yang dingin. Malam ini, pemandangan yang sama terasa berbeda. Terasa lebih hangat, lebih penuh harapan. Ia menyadari bahwa hatinya yang pernah membeku kini mulai mencair. Dinding es yang ia bangun rapat-rapat di sekelilingnya mulai menunjukkan retakan kecil, membiarkan seberkas cahaya masuk. Ia belum siap untuk jatuh cinta, mungkin tidak akan pernah siap sepenuhnya. Tapi ia siap untuk membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan baru, pada koneksi-koneksi manusiawi yang tulus. Pembalasan dendam telah memberinya keadilan dan kelegaan. Kesuksesan bisnis telah memberinya kekuasaan dan kemakmuran. Namun, pekerjaan di yayasan dan pertemuan tak terduga seperti malam ini memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah tujuan baru. Arini menarik napas dalam-dalam, menghirup udara malam yang sejuk. Ia tidak lagi berjalan untuk lari dari masa lalu. Kini, ia melangkahkan jejak kakinya dengan mantap di jalan yang baru, sebuah jalan yang ia bangun sendiri, menuju cakrawala masa depan yang tampak lebih cerah dari sebelumnya. 15 tahun kemudian, langit Jakarta di pagi hari adalah sebuah kanvas yang dilukis dengan sapuan kuas berwarna aprikot dan nila. Dari jendela kaca raksasa di ruang keluarga rumahnya yang asri di pinggir kota, Arini memandang pemandangan itu. Di usianya yang kini menginjak kepala 5, gurat-gurat halus di sekitar matanya justru tidak menceritakan kisah kelelahan, melainkan kebijaksanaan dan tawa yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Secangkir teh melati hangat berada di genggamannya, uapnya menari-nari di udara pagi yang sejuk. Ini adalah dunianya sekarang. Sebuah dunia yang dibangun bukan di atas kemewahan yang dingin dan kosong, melainkan di atas fondasi kehangatan, tawa, dan cinta yang tulus. Rumah ini tidak semegah istana yang pernah ia tinggali bersama Bram, juga tidak semodern penthouse tempat ia memulai hidup barunya. Rumah ini adalah sebuah karya cinta, dirancang oleh suaminya, Adrian, dengan konsep terbuka yang menyatu dengan taman hijau di sekelilingnya. Setiap sudutnya menyimpan cerita. Dinding di ruang tengah dipenuhi oleh lukisan-lukisan cat air karya Arini sendiri, sebuah hobi yang ia tekuni kembali dengan serius, di samping foto-foto keluarga yang menangkap momen-momen berharga. Suara langkah kaki yang ringan di lantai kayu membuatnya tersenyum. Sebuah lengan yang kokoh melingkar di bahunya, diikuti oleh kecupan lembut di pelipisnya. Pagi, sayang. Sudah bangun dari tadi? Suara Adrian, yang kini sedikit lebih berat namun tetap menenangkan seperti pertama kali Arini mendengarnya. Pagi, tidak bisa tidur lagi. Terlalu bersemangat untuk hari ini, jawab Arini, menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. 15 tahun, gumam Adrian, ikut memandang cakrawala. Rasanya seperti baru kemarin kita meletakkan batu pertama untuk rumah harapan. Dan lihat sekarang, balas Arini, matanya berkaca-kaca karena haru. Sudah ada 15 rumah harapan di 10 kota. Ribuan perempuan sudah kita bantu. Rasanya melampaui semua mimpi terliarku. Hari ini adalah hari jadi ke-15 Yayasan Arini. Sebuah perayaan besar akan digelar malam nanti, bukan hanya untuk merayakan pencapaian yayasan,
tetapi juga untuk meluncurkan program beasiswa universitas bagi anak-anak dari para ibu yang mereka bina. Ini adalah legasi Arini. Bukan lagi pembalasan dendam yang spektakuler itu, bukan lagi kesuksesan PT Jaya Sentosa yang terus meroket di bawah kepemimpinan Dewan Direksi yang ia percaya. Legasinya yang sesungguhnya adalah harapan yang ia tanam di hati para wanita yang pernah merasa putus asa seperti dirinya dulu. Mama, Papa, di mana dasi sekolahku? Suara seorang remaja laki-laki memecah keheningan pagi. Itu Bima, putra sulung mereka yang berusia 14 tahun, seorang remaja cerdas dengan mata teduh ayahnya dan ketegasan ibunya. Ada di laci paling atas. Kak, kan sudah Mama siapkan dari semalam, sahut Arini sedikit berteriak. Tak lama, seorang gadis kecil berusia 12 tahun dengan rambut ikal sebahu muncul dan memeluk Arini dari belakang. Selamat pagi, Mama, sapanya manja. Dia adalah Cempaka, putri bungsu mereka, seorang seniman cilik yang mewarisi bakat melukis Arini. Arini membalikkan badan dan memeluk kedua anaknya. Inilah harta karunnya yang paling tak ternilai. Keluarga. Sesuatu yang pernah ia pikir telah direnggut selamanya darinya, kini diberikan kembali oleh Tuhan dalam bentuk yang jauh lebih indah. Melihat wajah Adrian, Bima, dan Cempaka yang tertawa bersama di meja makan, Arini merasa hatinya penuh. Lubang yang pernah menganga di dalam dirinya telah lama tertutup, disembuhkan oleh cinta yang datang tanpa syarat. Perjalanan untuk sampai di titik ini tidaklah singkat. 15 tahun adalah waktu yang panjang, dipenuhi dengan proses belajar, melepaskan, dan membangun kembali dari nol, bukan hanya perusahaan, tetapi juga jiwa. Jalan panjang menuju penyembuhan, sebuah kilas balik. Hubungan Arini dan Adrian tidak dimulai dengan percikan api yang meledak-ledak. Hubungan itu tumbuh perlahan, seperti akar pohon yang kuat, berawal dari tanah rasa hormat dan kekaguman. Setelah malam penganugerahan itu, Adrian benar-benar menepati janjinya. Ketika Yayasan Arini berencana membangun rumah aman, Safe House, pertamanya, Adrian datang dengan setumpuk sketsa dan ide-ide cemerlang. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan bekerja bersama. Di ruang rapat, di lokasi proyek yang berdebu, di kedai kopi sederhana tempat mereka berdiskusi hingga larut malam. Arini melihat sisi lain dari Adrian. Ia bukan hanya arsitek yang brilian, tetapi juga seorang pendengar yang sabar. Ia tidak pernah mengungkit masa lalu Arini, tetapi ketika Arini akhirnya memberanikan diri untuk bercerita, Adrian mendengarkan tanpa menghakimi. Apa yang kamu lakukan saat itu bukan balas dendam, kata Adrian suatu sore saat mereka beristirahat di lokasi proyek, memandang para pekerja yang sedang memasang fondasi. Itu adalah penegakan keadilan. Kamu mengambil kembali apa yang menjadi hakmu dan menghentikan seseorang dari berbuat lebih banyak kerusakan. Kamu harus berhenti melihat dirimu sebagai wanita pendendam, Rin. Lihatlah dirimu sebagai seorang penyintas yang menolak untuk kalah. Kata-kata itu, begitu sederhana namun begitu kuat, meruntuhkan satu lagi lapisan dinding di hati Arini. Untuk pertama kalinya, seseorang melihat tindakannya bukan sebagai drama yang kejam, tetapi sebagai sebuah perjuangan yang perlu dimenangkan. Hubungan profesional mereka perlahan berubah menjadi persahabatan yang mendalam. Adrian adalah orang pertama yang berhasil membuat Arini tertawa lepas setelah sekian lama. Mereka menemukan banyak kesamaan, kecintaan pada seni, buku, dan keheningan alam. Adrian sering mengajaknya hiking ke perbukitan di akhir pekan, menjauh dari hiruk-pikuk kota. Di sanalah, di tengah hamparan hijau dan udara segar, Arini merasa jiwanya benar-benar pulih. 1,5 tahun setelah pertemuan pertama mereka, di puncak sebuah bukit saat matahari terbenam, Adrian melamarnya. Tidak ada cincin berlian yang mencolok, hanya sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran daun. Aku tidak bisa menjanjikanmu istana atau kemewahan, Rin, katanya, menggenggam tangan Arini. Karena kamu sudah memiliki itu semua. Aku hanya bisa menjanjikanmu rumah. Sebuah tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sendiri, tempat di mana tawamu lebih berharga dari semua harta di dunia. Aku ingin membangun sisa hidupku bersamamu. Arini menangis. Bukan air mata kesedihan atau kemarahan, tetapi air mata kelegaan dan kebahagiaan yang murni. Ia berkata, ya. Pernikahan mereka diadakan secara sederhana dan intim di taman belakang rumah harapan pertama yang baru saja selesai dibangun.
hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan sahabat. Di sana, di antara para wanita yang sedang memulai hidup baru mereka, Arini juga memulai hidup barunya. Ia berjanji di hadapan Tuhan untuk mencintai dan menghormati Adrian, seorang pria yang datang ke dalam hidupnya bukan untuk mengambil, melainkan untuk memberi. Kehadiran Bima, lalu Cempaka, menyempurnakan kebahagiaan mereka. Menjadi seorang ibu adalah peran yang paling Arini nikmati. Ia belajar untuk menyeimbangkan karirnya sebagai penasihat utama di PT Jaya Sentosa dan ketua yayasan dengan perannya sebagai istri dan ibu. Ia memastikan untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalunya, di mana pekerjaan membuatnya jauh dari pasangan. Bersama Adrian, mereka adalah sebuah tim yang solid, saling mendukung dan mengisi. Gema dari balik tembok penjara. Di belahan dunia yang lain, waktu berjalan dengan ritme yang sangat berbeda. Di dalam sel penjara yang sempit, 15 tahun adalah sebuah keabadian. Bramantio, yang masuk sebagai seorang pria arogan berusia akhir 30-an, kini keluar sebagai seorang pria ringkih berusia awal 50-an. Rambutnya sudah banyak memutih, dan kesombongan di matanya telah lama padam, digantikan oleh tatapan kosong penuh penyesalan. Hari kebebasannya tidak disambut oleh siapapun. Tidak ada keluarga, tidak ada teman. Ia melangkah keluar dari gerbang penjara dengan hanya sebuah tas kecil berisi pakaian dan beberapa buku. Dunia yang ia masuki adalah dunia yang asing. Jakarta telah berubah total. Teknologi telah melompat jauh. Dan namanya, Bramantio, kini hanyalah catatan kaki dalam sejarah skandal bisnis. Beberapa minggu pertama ia habiskan dengan mencoba beradaptasi. Ia bekerja serabutan, menjadi supir taksi online dengan mobil sewaan, atau menjadi buruh harian di proyek bangunan. Setiap malam, ia kembali ke kamar kosnya yang sempit dan pengap. Ia seringkali hanya duduk termenung, dihantui oleh apa yang seharusnya terjadi. Dari internet, ia melihat kehidupan baru Arini. Ia melihat foto-foto pernikahannya dengan Adrian, kelahiran anak-anak mereka, dan kesuksesan yayasan Arini yang luar biasa. Tidak ada rasa iri atau benci yang tersisa di dalam dirinya, hanya rasa sakit yang tumpul dan kekaguman yang pahit. Arini telah mengubah penderitaan yang ia sebabkan menjadi sesuatu yang indah dan bermanfaat bagi banyak orang. Sementara dirinya, ia hanya menyia-nyiakan hidupnya. Suatu hari, dengan sisa keberanian yang ia miliki, ia menulis sebuah surat. Bukan untuk meminta uang atau pekerjaan. Bukan pula untuk meminta kesempatan kedua. Surat itu hanyalah sebuah upaya untuk membersihkan jiwanya. Untuk Arini, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu, atau apakah kamu sudi membacanya. 15 tahun telah berlalu, dan aku tahu aku tidak punya hak apapun untuk masuk kembali ke dalam hidupmu, bahkan hanya lewat selembar kertas ini. Aku tidak menulis untuk meminta maaf, karena kata maaf terasa terlalu murah untuk semua kerusakan yang telah aku sebabkan. Tidak ada kata yang bisa mengembalikan tahun-tahun yang telah aku sia-siakan, atau menghapus rasa sakit yang pernah aku torehkan di hatimu. Aku menulis surat ini hanya untuk mengatakan satu hal, kamu benar. Kamu benar tentang segalanya. Aku adalah seorang pengecut, seorang penipu, dan seorang suami yang gagal total. Aku dibutakan oleh keserakahan dan ego, dan aku menukarkan berlian yang paling berharga demi segenggam pasir. Di penjara, aku punya banyak waktu untuk berpikir. Aku menyadari bahwa kesalahanku yang terbesar bukanlah saat aku mencuri uang perusahaan, tetapi jauh sebelum itu. Kesalahanku adalah saat aku mulai menganggapmu remeh, saat aku lupa bahwa semua yang kita miliki adalah hasil kerja kerasmu, dan saat aku tidak lagi melihatmu sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai fasilitas. Aku sudah melihat apa yang kamu bangun. Yayasanmu, keluargamu yang baru. Semuanya indah. Kamu pantas mendapatkan semua kebahagiaan itu, Rin. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Kamu bangkit dari kehancuran yang aku ciptakan dan membangun sebuah taman bunga yang indah. Aku tidak meminta balasan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa pria yang pernah menyakitimu itu sudah mati. Yang tersisa hanyalah seorang laki-laki tua yang setiap hari hidup dengan penyesalan. Semoga kamu dan keluargamu selalu dilindungi Tuhan. Hormatku, Bramantio. Surat itu sampai ke tangan Arini seminggu kemudian. Ia membacanya di ruang kerjanya, dengan Adrian yang duduk diam di sampingnya. Setelah selesai,
Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya melipat surat itu kembali dengan tenang. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Adrian lembut. Arini menatap suaminya, lalu tersenyum tipis. Tidak ada. Semuanya sudah selesai sejak lama. Surat ini hanya gema terakhir dari badai yang sudah lama berlalu. Ia tidak membalas surat itu. Baginya, keheningan adalah jawaban yang paling tepat. Ia telah memaafkan Bram, tetapi memaafkan bukan berarti membuka kembali pintu yang sudah tertutup rapat. Babak tentang Bramantio dalam buku kehidupannya sudah benar-benar tamat. Bayangan di lorong supermarket. Nasib Livia adalah sebuah tragedi yang sunyi. Setelah skandal itu, dunianya runtuh. Ia menjadi paria sosial. Tidak ada lagi teman-teman glamor, tidak ada lagi tawaran pekerjaan. Ia sempat mencoba peruntungan di kota lain, tetapi internet membuat jejak digitalnya abadi. Ia tidak bisa lari dari masa lalunya. 15 tahun kemudian, Livia adalah seorang wanita biasa berusia akhir 30-an. Ia bekerja sebagai manajer di sebuah restoran cepat saji. Pernikahan impiannya yang gagal membuatnya trauma pada hubungan. Ia tidak pernah menikah. Ia tinggal di sebuah apartemen sederhana, dan sebagian besar gajinya ia kirimkan untuk membantu orang. Tuanya yang kondisi ekonominya tidak pernah benar-benar pulih. Wajahnya yang dulu cantik kini tampak lelah, tergores oleh kerasnya kehidupan dan penyesalan yang tak kunjung usai. Suatu sore di hari Minggu, takdir mempertemukan mereka dalam sebuah skenario yang paling biasa. Arini sedang berada di sebuah supermarket besar, mendorong troli belanjaan bersama Cempaka yang sedang asyik memilih sereal. Saat berbelok di sebuah lorong, matanya tanpa sengaja bertemu dengan mata seorang wanita yang sedang menata tumpukan saus botolan di rak. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Mereka saling mengenali, meskipun waktu telah banyak mengubah penampilan Livia. Ada kepanikan di mata Livia. Ia dengan cepat menundukkan kepala dan mencoba bersembunyi di balik rak. Hati Arini merasakan sesuatu yang tak terduga. Bukan kemarahan, bukan kemenangan. Hanya sebuah rasa kasihan yang samar. Wanita di hadapannya ini bukanlah lagi pelakor yang ia benci, melainkan hanya seorang manusia yang sedang berjuang untuk bertahan hidup. Arini bisa saja berlalu begitu saja, berpura-pura tidak melihat. Tapi sisi lain dari dirinya, sisi yang telah ditempa oleh empati selama bertahun-tahun di yayasan, mendorongnya untuk melakukan sesuatu. Ia mendorong trolinya mendekat. "Permisi," sapa Arini dengan suara lembut. Livia tersentak. Ia mengangkat wajahnya dengan ragu-ragu, matanya penuh ketakutan dan rasa malu. Ibu Arini," suaranya bergetar. "Apa kabar?" tanya Arini. Sebuah pertanyaan sederhana, tetapi terasa begitu berat di antara mereka. Livia tidak bisa menjawab. Air matanya mulai menggenang. "Maafkan saya, Bu. Saya benar-benar minta maaf atas segalanya," isaknya pelan, tidak peduli pada beberapa pengunjung lain yang mulai melirik. Arini menghela napas. "Semua sudah berlalu. Saya harap kamu baik-baik saja sekarang." Saya sedang mencoba, Bu," jawab Livia terbata-bata. "Mama, kenapa tante ini menangis?" tanya Cempaka polos, menarik-narik ujung baju Arini. Arini berjongkok, menyejajarkan tingginya dengan sang putri. "Tante ini hanya sedang teringat sesuatu yang menyedihkan, sayang." "Tidak." Ia kemudian menatap Livia kembali, tatapannya kini benar-benar jernih dari semua dendam masa lalu. "Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk hidup dengan baik, termasuk kamu. Jaga dirimu baik-baik." Setelah mengucapkan itu, Arini menggandeng tangan Cempaka dan mendorong trolinya pergi, meninggalkan Livia yang masih mematung di antara botol-botol saus, menangis dalam diam. Bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan kelegaan. Sepatah kalimat dari Arini terasa seperti sebuah pengampunan yang selama 15 tahun ini tidak pernah berani ia harapkan. Hari itu, sebuah beban berat akhirnya terangkat dari pundaknya. Warisan cahaya. Malam perayaan 15 tahun Yayasan Arini adalah sebuah perhelatan yang magis. Ruangan itu dipenuhi oleh tawa, air mata haru, dan aura harapan yang begitu kental. Arini berdiri di panggung untuk terakhir kalinya malam itu, di samping Adrian, Bima, dan Cempaka. Di hadapannya, duduk ratusan wanita dari berbagai angkatan program yayasan, para donatur, para staf,
dan rekan-rekan aktivis. Layar besar di belakang panggung menampilkan video perjalanan yayasan. Dari sebuah kantor kecil dengan 3 orang staf, hingga menjadi sebuah lembaga nasional yang disegani. Dari satu rumah aman yang dibangun dengan susah payah, hingga menjadi jaringan perlindungan yang kokoh. Saat video berakhir dan lampu kembali menyala, Arini menatap semua wajah di hadapannya. Ia melihat wajah Ibu Santi, seorang penjahit yang dulu datang ke yayasan dengan wajah penuh lebam, kini menjadi pemilik butik yang sukses. Ia melihat wajah Rina, seorang sarjana hukum yang menjadi korban penipuan suaminya, kini menjadi kepala divisi bantuan hukum di yayasan itu sendiri. Setiap wajah adalah sebuah cerita kemenangan. Malam ini, kata Arini, suaranya sedikit bergetar karena emosi, saya melihat di sekeliling saya, dan saya tidak melihat korban. Saya melihat para pemenang. Saya melihat para ibu, para pengusaha, para pemimpin. Saya melihat kekuatan yang tak terbatas. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Adrian. 15 tahun lalu, seseorang berkata pada saya bahwa saya adalah seorang penyintas yang menolak untuk kalah. Malam ini, saya ingin kita semua merayakan diri kita. Kita semua adalah penyintas. Dan kita tidak hanya menolak untuk kalah, kita memilih untuk menang. Bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan membangun kehidupan yang lebih baik, yang lebih bermartabat, dan lebih penuh cahaya. Warisan yang ingin saya tinggalkan bukanlah sebuah perusahaan raksasa atau pundi-pundi kekayaan. Warisan yang sesungguhnya adalah cahaya harapan yang kita nyalakan bersama. Semoga cahaya ini tidak akan pernah padam, terus-menerus diestafetkan dari satu perempuan hebat ke perempuan hebat lainnya, hingga tidak ada lagi wanita yang harus berjalan sendirian dalam kegelapan. Tepuk tangan yang paling meriah malam itu membahana, menggetarkan seluruh ruangan. Arini memeluk keluarganya dengan erat. Di tengah riuh tepuk tangan itu, ia merasa sebuah kedamaian yang sempurna. Perjalanan hidupnya adalah sebuah bukti. Bukti bahwa hati yang paling hancur sekalipun bisa disembuhkan. Bukti bahwa dari abu pengkhianatan bisa tumbuh sebuah taman harapan. Dan bukti bahwa balas dendam terbaik bukanlah dengan membuat musuhmu menderita, tetapi dengan menjadi sangat, sangat bahagia hingga keberadaan mereka tidak lagi berarti apa-apa. Ia menatap Adrian, suaminya, sahabatnya, rumahnya. Ia menatap Bima dan Cempaka, masa depannya. Gema dari masa lalu telah benar-benar mereda, hilang ditelan oleh indahnya simfoni kehidupan yang ia ciptakan sendiri. Di cakrawala senja hidupnya, Arini tidak lagi melihat bayang-bayang. Ia hanya melihat cahaya keemasan yang hangat, sebuah fajar baru yang abadi.